Israel-Palestina adalah konflik yang paling lama berlangsung di wilayah Timur Tengah. Terjadinya peristiwa ini telah merenggut korban jiwa yang banyak dan dari segi akibatnya, konflik ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan rakyat kedua belah pihak. Sebagian masyarakat dunia menganggap bahwa konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina merupakan konflik agama. Namun, konflik ini sebenarnya terjadi disebabkan adanya perebutan tanah di wilayah Palestina. Konflik ini disebabkan karena bangsa Yahudi ini mendirikan nasional home-nya di tanah Palestina. Yahudi menganggap Palestina sebagai tanah yang dijanjikan dan keyakinan bangsa Yahudi bahwa Yerusalem harus kembali menjadi ibu kota bangsa Yahudi serta harus mengembalikan hak dari bangsa Yahudi yang selama ini tertindas. Konflik antara Palestina dan Israel sampai sekarang terus berlanjut dan berkepanjangan. Hal ini dapat dilihat dari perspektif teologis dan historis. Persoalan Palestina menjadi isu internasional sejak berakhirnya Perang Dunia Pertama sebagai akibat munculnya Ottoman Empire Turki dan Palestina akhirnya berada di antara negara-negara Arab Ottoman Turki yang berada di bawah administrasi Inggris. Hal ini berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa yang isinya mandat ini diadopsi dari Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang isinya menyuarakan dukungan untuk pendirian suatu negara di tanah air Palestina untuk orang Yahudi dan komunitas Audi yang menyebar di seluruh dunia bertekad untuk mendirikan negara di tanah yang dijanjikan Tuhan mereka. Secara teologis, Zionis menganggap Palestina sebagai tanah mereka dalam perjanjian lama yang dinyatakan kawasan itu sebagai tanaman menjanjikan Tuhan untuk bangsa Israel. Perundingan-perundingan dilakukan sampai muncul perlindungan Oslo yang menjanjikan kemerdekaan bagi Palestina, namun Israel tidak menepati janji. Karena hal ini terjadi, rakyat Palestina melawan dan melempar batu. Namun begitu seterusnya sampai hal ini terus-terus terjadi. Para pejuang inti pada ini bergabung dalam Hamas atau Gerakan Perlawanan Islam yang bertekad merebut Palestina dengan berperang meskipun hanya dengan menggunakan batu. Juhair al-Zuhud, yaitu Duta Besar Palestina untuk Indonesia, menyuarakan penolakan terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap negaranya. Dan terkait rencana itu, Palestina mendesak Israel untuk terus tunduk pada resolusi 1481 karena sampai saat ini Israel tidak patuh terhadap resolusi setelah 81 dan ketidakpedulian Israel merupakan sikap meremehkan komunitas internasional. Konflik perang tersebut berpotensi menambah kekhawatiran yang tak bisa diprediksi terhadap perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi di dunia diperkirakan akan melambat hingga 0,1-1% jika terjadi konflik terus berlanjut. Tingkat inflasi global juga diperkirakan naik sekitar 0,1 hingga 1,2% sebagai negara berkembang yang bergantung pada ekspor minyak mentah dan bahan bakar subsidi. Indonesia akan merasakan dampak langsung dari konflik ini. Kenaikan harga minyak dunia akan meningkatkan biaya impor bahan bakar minyak atau yang biasa disebut dengan BBM. Harga minyak mentah melonjak sebesar 4% pada perdagangan dan instrumen seperti emas dan dolar AS untuk ikut terkerek di tengah memanasnya perang Israel-Hamas. Dan harga BBM di Indonesia ada peluang untuk naik lagi jika konflik antara Hamas-Israel meluas ke berbagai negara produsen mitra besar di Indonesia. Dampak buruk yang bisa terjadi akibat perang adalah kenaikan harga energi, salah satunya minyak. Jika konflik Palestina-Israel meluas ke wilayah sekitar atau bahkan melibatkan negara-negara besar, harga minyak dunia diprediksi akan naik tajam. Naiknya harga minyak dunia tentu saja akan berimbas pada kenaikan harga bahan pokok, termasuk pangan dan bahan baku industri. Sayangnya, sampai saat ini Indonesia masih mengandalkan banyak impor dari luar negeri, termasuk soal beras. Hal ini pastinya tidak akan menguntungkan bagi Indonesia apabila harga minyak dunia meroket tajam. Nilai tukar rupiah melemah. Dilansir dari Antara News, konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel menjadi salah satu faktor menguatnya dolar AS. Konflik tersebut rupanya memicu sejumlah investor untuk beralih ke aset yang lebih aman seperti dolar AS. Menguatnya mata uang asing tentunya akan melemahkan nilai tukar rupiah. Akibatnya, terjadi kenaikan harga barang impor yang bisa berimbas pada meroketnya harga berbagai jenis kebutuhan pokok dalam negeri. Saat barang atau harga-harga di Indonesia mengalami kenaikan secara terus-menerus, maka Indonesia dipastikan mengalami inflasi. Inflasi bisa membuat perekonomian Indonesia semakin terpuruk karena akan terjadi pengurangan investasi, menurunnya daya beli masyarakat, hingga merosotnya kesejahteraan rakyat secara umum.
Naiknya produk lokal, saat ini warga Indonesia pendukung Palestina menyerukan aksi boikot terhadap Israel dan juga produk-produk yang mendukungnya. Jika boikot dilakukan secara bersamaan dan dalam skala besar, aksi ini kemungkinan bisa menurunkan nilai penjual dari produk-produk tersebut. Apabila aksi boikot besar-besaran ini dilakukan secara konsisten dan terus-menerus, bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan pro-Israel akan gulung tikar dan hengkang dari Indonesia. Namun, ada akibat lain yang mungkin akan terjadi, yaitu meningkatnya angka pengangguran karena pasti ada sejumlah karyawan yang akan kehilangan pekerjaannya.